Hello everyone, welcome to my channel. Mengenai topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah aspek-aspek perkembangan. Sebelum masuk ke materi, di sini aku mau ngasih tahu apa sih perkembangan itu gitu ya. Jadi perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Nah, perkembangan itu terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek fisik. Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Nah, perubahan pada tubuh ini ditandai dengan pertambahan tinggi, berat, terus pertumbuhan tulang, otot, kemudian kematangan organ seksual, serta fungsi reproduksi. Di sini terdapat 4 aspek perkembangan fisik. Jadi yang pertama terdapat sistem saraf, yaitu memicu perkembangan kecerdasan dan emosi. Lalu yang kedua ada otot-otot, yaitu memicu pada kekuatan dan kemampuan gerak motorik. Lalu yang ketiga ada kelenjar endokrin, yaitu memicu pada perubahan-perubahan pola tingkah laku baru. Lalu yang keempat ada struktur fisik atau tubuh, yaitu memicu pada perubahan tinggi, berat, dan proporsi. Oke, yang kedua ada aspek inteligensi. Aspek inteligensi ini biasa disebut dengan aspek kognitif. Jadi, merupakan perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Untuk tingkatan inteligensi, yang pertama ada idiot. Dikatakan idiot ketika dia mempunyai IQ 0 sampai 29 dan dikatakan imbecile ketika dia mempunyai IQ 30 sampai 40. Lalu ketika dia mempunyai IQ 50 sampai 59 berarti dia moron atau debil. Dikatakan bodoh ketika dia mempunyai IQ 70 sampai 79. Dikatakan normal rendah ketika dia mempunyai IQ 90 sampai 109. Lalu normal tinggi ketika dia mempunyai IQ 110 sampai 119, dikatakan cerdas atau superior ketika IQ-nya mencapai 120 sampai 129, dikatakan sangat cerdas ketika dia mempunyai IQ 130 sampai 139. Ketika IQ-nya mencapai lebih besar dari 140, maka dia dikatakan jenius. Oke, sekarang kita berbicara tentang emosi. Jadi emosi itu merupakan perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Nah, emosi ini juga dapat diartikan sebagai reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Nah, emosi ini dapat ditunjukkan ketika seseorang itu merasa senang terhadap sesuatu, marah kepada seseorang, atau juga takut terhadap sesuatu gitu, teman-teman. Oke, terkait biologi emosi, jadi semua emosi itu berasal dari sistem limbik otak yang berukuran sebesar sebuah kacang walnut dan terletak pada batang otak. Nah, orang-orang itu cenderung bahagia kalau misalnya si sistem limbik ini nggak aktif. Kalau misalnya aktif, biasanya itu terdapat pada orang-orang yang depresi, khususnya ketika mereka memperoleh informasi yang negatif. Perlu diketahui bahwa setiap orang mempunyai sistem limbik yang berbeda-beda, teman-teman. Oke, kita next ke aspek bahasa. Jadi, keterampilan berbahasa ini terdiri atas 4 aspek. Yang pertama menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Bahasa ini sebagai alat komunikasi menjadi efektif kalau misalnya seorang individu berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian ada pengertian bahasa menurut Winda Gunarti, yaitu bahasa adalah alat komunikasi antar manusia yang dapat berbentuk lisan, tulisan, atau isyarat. Selain aspek bahasa, juga terdapat aspek sosial. Jadi aspek perkembangan sosial ini ditandai dengan kematangan dalam berinteraksi sosial. Biasanya manusia itu mulai berinteraksi semenjak umur 6 tahun. Di sini terdapat beberapa kelompok sosial yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama teman sepergaulan, yang kedua ada lingkungan tetangga, kemudian yang terakhir adalah aktivitas dalam masyarakat.
Kemudian terdapat aspek moral, jadi moral ini berasal dari kata mos atau moris yang diartikan sebagai nilai-nilai atau peraturan, sehingga perkembangan moral dapat diartikan sebagai proses internalisasi norma-norma masyarakat dan dipengaruhi kematangan biologis individu. Nah, perkembangan moralitas ini terjadi pada dua tahap. Yang pertama, realisme moral, yang kedua, moralitas otonomi. Lalu yang terakhir terdapat aspek agama. Perlu diketahui agama ini memiliki dua unsur, yaitu keyakinan dan tata cara, di mana keduanya ini merupakan hal yang berbeda. Nah, agama ini merupakan fitrah manusia untuk mempercayai dan mengikuti aturan-aturan, sehingga agama ini tuh dapat menstabilkan tingkah laku, kemudian memberikan penjelasan, serta memberikan perlindungan pada rasa aman.